Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Korina Salsabila. Saya mahasiswa tingkat 1 program studi Sarjana Terapan Keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi new normal dan pendidikan Indonesia di masa sekarang. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang new normal dan dunia pendidikan. Nah, menurut Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, kehidupan kita sudah pasti berubah untuk mengatasi resiko wabah ini. Itu keniscayaan. Itulah yang oleh banyak orang disebut sebagai new normal atau tatanan kehidupan baru. Nah, syarat-syarat new normal yaitu yang pertama, terbukti bahwa transmisi COVID-19 telah dikendalikan. Yang kedua, kesehatan masyarakat dan kapasitas sistem kesehatan mampu untuk mengidentifikasi, mengisolasi, menguji, melacak kontak, dan mengkarantina. Yang ketiga, mengurangi resiko wabah dengan pengaturan ketat terhadap tempat yang memiliki kerentanan tinggi, terutama di rumah orang lanjut usia, fasilitas kesehatan mental, dan pemukiman padat. Yang keempat, pencegahan di tempat kerja ditetapkan, seperti jarak fisik, fasilitas mencuci tangan, etiket penerapan pernapasan. Yang kelima, yaitu resiko penyebaran imported case atau kasus masuk dapat dikendalikan. Yang terakhir, yaitu masyarakat ikut berperan dan terlibat dalam transmisi. Selanjutnya, persiapan masuk sekolah di masa pandemi COVID-19 ini. Dasarnya yaitu kajian awal Kemenko Perekonomian untuk pemulihan ekonomi. Dunia pendidikan masuk pada fase 3, yaitu pada tanggal 15 Juni 2020, yang mana kegiatan pendidikan di sekolah dilakukan dengan sistem shift sesuai jumlah kelas, dan olahraga outdoor diperbolehkan dengan protokol kesehatan. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Nadiem Makarim, rencana sekolah akan segera kembali dibuka menunggu pertimbangan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Menurut dari Dr. Diki Budiman, pelaksanaan new normal baru bisa atau boleh dilakukan jika kesiapan perangkat dan prosedur screening telah dipenuhi. Bila belum dilakukan screening, maka sangat tidak dianjurkan untuk dipaksakan karena berbahaya. Selanjutnya ada panduan umum pelaksanaan pola sekolah baru. Yang pertama, proses screening kesehatan bagi guru dan karyawan sekolah, di mana karyawan dengan obesitas, diabetes, penyakit jantung, paru, dan pembuluh darah, kehamilan, kanker, atau daya tahan tubuh lemah atau menurun, tidak disarankan untuk mengajar atau bekerja di sekolah. Golongan-golongan tersebut dapat diberikan opsi work from home atau WFH. Yang kedua ada screening zona lokasi tempat tinggal, yakni melakukan identifikasi zona tempat tinggal guru dan karyawan. Jika tinggal di zona merah, disarankan bekerja di lokasi sekolah dekat tempat tinggalnya. Yang ketiga, lakukan tes COVID-19. Tes disarankan dengan metode RT-PCR atau rapid test sesuai standar WHO. Jika secara teknis terdapat keterbatasan biaya atau regen, maka dapat dilakukan opsi polling test dengan jumlah sampel kurang dari 30. Yang keempat yaitu guru dan karyawan yang telah lolos tahapan screening diberi tanda, yaitu bagi guru dan karyawan yang telah lolos tahapan screening untuk COVID-19, maka dapat diberikan tanda misalnya gelang. Yang kelima, sosialisasi virtual, yaitu seminggu sebelum kegiatan belajar mengajar diberlakukan, lakukan sosialisasi virtual pola baru ke orang tua, siswa, guru, dan para staf sekolah. Selanjutnya, atur waktu kegiatan belajar mengajar atau KBM.
Waktu kegiatan belajar diatur agar tidak bersamaan dengan waktu padat lalu lintas dan dikurangi durasi di sekolah. Selanjutnya, guru tidak berpindah kelas. Guru kelas diupayakan tidak berpindah kelas. Selanjutnya itu menjaga jarak. Guru tetap menjaga jarak dari siswa dan tidak mobile. Selanjutnya ada screening harian. Screening harian sebelum berangkat untuk guru, siswa dan karyawan lewat handphone. Jika suhu di atas 38 derajat, batuk, pilek, gangguan kulit, mata, muntah, diare, tidak selera makan, atau keluhan lain, maka jangan ke sekolah. Fasilitasi kontak puskesmas, klinik, atau rumah sakit terdekat. Selanjutnya, tidak berkumpul. Maksudnya itu pengantar atau penjemput berhenti di lokasi yang ditentukan dan di luar lingkungan sekolah, serta dilarang menunggu atau berkumpul. Hanya berhenti, turunkan, kemudian pergi tinggalkan sekolah. Kota Madiun salah satunya dimudahkan karena punya bus sekolah. Selanjutnya, screening fisik. Di pintu masuk sekolah, lakukan screening fisik untuk guru, siswa, karyawan yang meliputi suhu, harus masker, kain, dan tidak selanjutnya penerapan aturan pola sekolah baru. Penerapan aturan pola sekolah baru yang mengadopsi upaya pencegahan COVID-19, aturan pola baru meliputi selalu wajib bermasker, pengaturan jarak, tidak menyentuh, membiasakan cuci tangan, penyediaan wastafel dan hand sanitizer pada beberapa lokasi sekolah. Selain itu, tidak ada pedagang luar atau kantin dan siswa dapat membawa bekal sendiri dari rumah. Selanjutnya, menginformasi pencegahan corona. Pemasangan informasi pencegahan COVID seperti di gerbang sekolah dan kelas. Selanjutnya, disinfektan. Menjaga kebersihan kelas, meja, dan kursi belajar dengan disinfektan setiap hari. Selanjutnya, tutup tempat bermain. Meniadakan atau menutup tempat bermain atau berkumpul. Selanjutnya, WFH, bagi yang bepergian. Guru, karyawan, atau siswa yang pulang bepergian keluar kota dan luar negeri diberi waktu WHF atau work from home atau belajar dari rumah selama 14 hari. Selanjutnya disiapkan dukungan. UKS dan psikologis harian di sekolah pemerintahan daerah wajib menurunkan petugas medis secara berkala ke sekolah. Juga secara reguler dilakukan pemeriksaan secara sampling di sekolah. Menurut Dr. Diki Budiman, kegiatan belajar mengajar relatif aman dilakukan jika seluruh tahapan ini dilakukan. Jika belum siap, maka tidak boleh dipaksakan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Izin bertanya. Ya, silahkan. Jadi bagaimana sistem pembelajaran di Provinsi Jambi pada era new normal saat ini? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Filza yang telah bertanya. Saya akan menjawab pertanyaannya. Untuk di Provinsi Jambi, khususnya di Kota Jambi saat ini, beberapa waktu yang lalu sempat diadakan sekolah tatap muka, di mana para siswa diberi shift untuk masuk ke sekolah dan tidak berjumpa dengan siswa yang lain seperti dari kelas-kelas lain, hanya dengan satu kelas saja. Nah, tapi karena keadaan sekarang yang menyebabkan virus COVID-19 di Provinsi Jambi, khususnya di Kota Jambi saat ini meningkat, jadi pemerintah Kota Jambi menerapkan kembali sistem belajar dari rumah atau belajar online. Apakah jawabannya dapat diterima? Terima kasih. Baiklah, apa ada lagi yang ingin ditanyakan?
Baiklah, sekiranya tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, mungkin dapat sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.